teman pulang kita lawan Eva di Ragam Usaha, usahanya orang Banua. Hari ini Eva ada di Malingkung. Nah, hari ini Eva dan tim Ragam Usaha akan mendatangi rumah produksi roti Gampong. Ada buhannya sekalinya pengolahan roti di Rantau Yati. Penasaran kala kayak apa cara beolahnya? Ayo kita lihat. Wow, siapa coba di sini yang gak suka makan roti? Makanan yang berbahan dasar tepung terigu dan ragi ini menjadi makanan pokok di negara barat dan timur loh. Meskipun roti pertama kali ditemukan di Mesir, namun roti juga mulai memasuki Indonesia sejak zaman Belanda, yakni sekitar tahun 1930-an. Budaya makan roti biasa dilakukan oleh orang-orang barat yang mulai dikenalkan pada warga pribumi dengan cara diperjualbelikan nih keluarga. Dan saat itu roti masih memiliki tekstur yang agak kasar dan juga keras. Namun pembuatan roti yang Eva dan tim Ragam Usaha kali ini datangi cukup berbeda loh. Roti yang satu ini terkenal akan kelembutannya. Lokasinya berada di Rangda Malingkung, Kecamatan Tapin Utara. Meskipun agak masuk ke dalam ya, tapi plang namanya cukup jelas kok keluarga. Jadi, ikutin Eva untuk tahu gimana sih pembuatan roti lembut ini. Perkenalkan, nama saya Maria Ulfa, bisa dipanggil Ulfa. Saya pemilik dari Roti Gampong Bastari yang beralamat di Jalan Kesumagiri, Malingkung. Karena roti ini lebih mudah, terus lebih menguntungkan, tidak terlalu ditangani lah hitungannya. Karena kan bisa propping itu bisa kita mengerjakan dengan yang lain gitu. Dari ujung simpangan nah kula warga ay. Sudah kaciuman aroma roti nang super harumnya. Malah jaka kayak di film Kimus tuh lah. Sudah tarabang Epane mau empati aroma roti nih. Harum banar aslian syah. Ada apa ding? Ulun, ini dulu bujur lah pengolahan roti Bastari. Iya benar. Gambong. Iya. Nah, ulun Eva, boleh lah melihat pengolahan pian? Boleh benar. Oke. Silahkan masuk. Inggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini lagi mau apa pian? Lagi mau oven. Oh, mau oven. Tapi adalah yang belum jadi ngajaran. Ada. Oh, boleh ulun melihat mulai pemulaan? Boleh. Oke. Tapi kalau hendak melihat oven bisa dulu. Soalnya itu masih lawas kalaunya memproses bisa 2 jam 3 jam. Jadi mending kita mau lihat oven dulu baru ke dalam. Ini udah parak masak kah? Iya. Oh. Kita tinggal mengeluarkan ini lalu masukkan itu. Oh iya, oke. Kita keluarkan dulu lah. Wow, sesuai haja keluarga ay. Sekalinya sidin rahat mau open rotinya. Nah, lokasi sudah kita keluarga ay. Kita melihat dulu prosesnya kayak apa gerang. Nah, jadi proses pengovenan ini harus terus dijaga nih keluarga. Takutnya nanti gosong. Namun ternyata ada loh roti yang belum dimasukin ke oven masih berwarna putih bersih. Ini asli roti yang belum masuk oven nih seperti itu faktanya. Benar-benar kada ada noda atau gerindilan yang lain-lainnya keluarga ay. Barasih benar. Nah, adonan di loyang dan belum masuk oven ini harus diolesi terlebih dahulu dengan susu cair. Terus masukin ke oven deh. Tapi nih, biar keluarga gak bingung dengan alur cerita pembuatan roti kali ini, kita balikin ceritanya aja kali ya. Kalau susu yang dipakai sendiri susu apa? Kalau aku makainya FN. Oh. Evaporasi. Tapi bisa diganti dengan susu cair. Oh iya. Yang full cream Full cream lah. Baru ditaburi gula. Taburi gula. Ini berarti untuk pemanis ya lah? Iya, soalnya rotinya kurang manis. Oh. Kada terlalu manis benar. Baru kita masukkan di oven. Oh, satu persatu berarti lah? Iya.
Kalau langsung satu pakai loyang besar itu Kak ini bantu berapa? silahkan, monggo. Ada panas kalau Kak? Dikit. Dikit ah. Nih, atas. Iya. Nah, Oke. ini di bawah biar sekalian. Ovennya harus ada jarak. Oh. Soalnya kalau berdekatan mepet. Iya pasti emang berdekatan mepet Kak. Kadang ngembangnya jadi satu. Oh, terampit gitu Terambit ah. kayak nah, Oh. akhirnya. Oh, jadinya Dia ngembang lagi lah. Oh iya. Berarti untuk oven ini ditunggu berapa menit kira-kira? Kira-kira 15-20 lah. 15-20 20 menit, menitan. Itu sudah pasti masak lah. Iya, Oh iya. masak. iya. Kita ke dalam. Oke, boleh. Nah, jadi keluarga itu tadi kita sudah melihat pengopenan. Wih, liur harum. Jaka buhan pian mancium pasti langsung kerek jar parut. Tapi kali ini Eva akan melihat langsung cara pembuatan roti gambung Bastari. Yuk. Sebelum beradu, tentu saja Eva disarankan untuk memakai celemek atau apron dulu nih keluarga. Ini merupakan kain yang digunakan setelah pakaian untuk melindungi bagian depan dari badan. Salah satu kegunaannya adalah untuk melindungi pakaian dari noda-noda saat kita memasak. Iya. Oh. Apa yang teh? Apron. Apron teh ya, Pak? Ya ini, apron. Apron, nah ini tinggal. Iya. Keren. Nah, Apa? Oke, sebelumnya Eva bersama dengan Ulfa. Ulfa, kakak lah. Kakak Bisa. Ulfa. Jadi teman-teman, kali ini Eva dan Kak Ulfa akan bikin dapur roti gambung. Nah, untuk pembuatan roti nih Kak Ulfa, apa yang harus disediakan dulu bahan-bahannya? Ada gula, susu, Susu, garam. Ini Baker's Bonus A sama ragi. ragi. Raginya kita timbang dulu. Oke. Karena kita perlunya 3 kilo berarti 45 gram. 1 kilo ragi 15 gram. Oh, jadi hari ini kita akan membuat adonannya 3 kilo tepung. Oh. Nah, selanjutnya bahan-bahan yang perlu kita siapkan ada berbagai macam, seperti yang Kak Ulfah jelaskan kali ini. Ada terigu, ragi instan, susu powder, susu cair, gula pasir, garam, margarin, butter, telur, dan bahan-bahan pelengkap lainnya. Pertamanya itu kita bikinnya donat. Terus karena donat itu ya agak ribet lah kerjaannya, kita coba-coba bikin roti. Ternyata bikin roti banyak yang suka. Terus sampai sekarang produksinya roti gambung penggemarnya bukan hanya anak muda, orang tua, tapi anak-anak juga suka. Apalagi yang susah makan, karena kebanyakan yang pelanggan di kita ya itu sukanya anak-anak yang 5 tahun, 6 tahun itu paling ketagihan. Karena rotinya kita itu lembut, enak lah pokoknya, dicoba. Nah terus ini ada butter, ini ada mentega. Iya. Oh, nah. Butter lawan mentega lain kah? Beda. Oh, apa itu bedanya? Nah ini butter yang paling bawah, dia lebih harum. Oh, yang Nah, agak lebih transparan lah. iya. Nah, Oh. kalau ini mentega palmia atau porvita. Kalau ini biar dia lebih apa ya rasanya gurih, lembut. Tapi dia memang agak lebih mahal dari Mentega lah. Iya. Oh, jadi beda antara butter dan mentega. Oh, kira tadi mentega itu adalah bahasa Inggrisnya butter kayak itu. beda. Oh ya. Terus ini tepung cakra, ini segitiga, telur, susu cair, terus sama air es, lupa ambil. Oh, ini. air es. Oke. Air es. Terus kita bikin telur ini kuningnya aja yang diambil. Oh, kuningnya yang diambil. Ya, bisa dibantu. Oke, boleh. Ambilkan udah gitu. Sebelum kita
kucau-kucau nih warga, tentunya segala perhiasan harus dicopot dulu. Tapi melepas perhiasan ini bukan berarti menghilangkan statusnya ya. Ini hanya ada pengecualian supaya tidak terkontaminasi. Kita ambil kuningnya aja. Oke. Coba dulu lah. Lihatin dulu. Nah. Ini yang dipakai. Oh ya. Nah, coba. Ulun agak gugup kayaknya. Karena Ulun kan bisa. Yang gugup tuh kayaknya aku kayaknya deh. Kan Ulun kan bisa kayak Mama Cinta. Coba. Tinggal sekali. Memisahkan kuning sama putihnya aja. Oke, kita coba. Biar bisa kena bulahi. Ih. Iya. Keren. Gitu. Iya. Nah, bisa langsung buat sini. Nah, sip. Keren. Ini untuk 3 kilo. 3 kilo pola. Ada Bapak. Jangan takut, bisa langsung. Nah, Untuk 3 polahan roti itu perlu berapa telur? 12 biji kuning telur. 12 biji lah. Berarti kalau misalkan sekilo 4 lah itu kan? Iya, betul. Amun bola seorang di rumah, setengah kilo 2 biji kuning telur. Kalau misalkan kita bola seorang di rumah itu bisa aja pakai mixer yang ada spiralnya tuh. Bisa pakai itu. Kalau bahan-bahan yang digunakan mengandung bahan pengawet itu kayak ragi dari mereknya Sapgol. Terus sama yang satunya temannya itu Breakers Bonus A. Nah, tadi sudah dilihat cara pengolahannya, tidak ada satupun yang dikurangi, ditambahi. Kalau bahan otomatis kita yang premium, kayak dari segi telur yang fresh, terus susu, ada susu cair, susu bubuk. Dalam sehari produksi bisa sampai 12 kilo adonan, 12 kilo tepung lah, bukan 12 kilo. Iya. Iya. Pendapatan itu dari 500.000 paling minimal ya sehari. 500.000 sampai, kalau kita sampai 12 kilo itu berarti sampai 2,5 juta lah sehari. Nah, Oke. Monggo. oke. Terus kita masuk gabung bahan yang kering. Gabung bahan kering berarti yang di muka sini? Iya, betul. Oke. Masukkan langsung ke mixer aja nih. Oke. Nah, masukkan langsung bawa ke situ. Nah, Ke bawah kah? Ke atas? biar kelihatan. Oh iya. Ini semuanya dimasukkan? Ya, bahan kering semua. Ini dulu atau kayak Pak? Kan Bapak beda-beda ada, Pak. Langsung aja. Ini tadi tepung Segitiga. segitiga. Iya, masuk. Berapa Kak ini Kak? 600 gram. 600 gram. Nah, kita masukkan. Langsung aja berarti lah. Iya. Ini kenapa sisa? Kan Bapak. Kalau Bapak biar lah. Kan Bapak tapi dibuat. Terus ini ada tepung cakra. Tepung cakra ini 400. 400. Jadi 1 kilo sama segitiganya. Padahal sama loh Kak, tepung terigu lawan tepung cakra nih. Beda. Beda apa Proteinnya. bedanya? Oh, proteinnya. Iya, iya. Kalau untuk protein tinggi roti, donat. Untuk Untuk pakai tepung-tepung yang iya protein sebenarnya tinggi tuh. Tapi kalau orang ini kan kalau jualnya rugi lo kan mahal. ya? Oh iya. Lebih mahal daripada segitiga. Tapi apa fungsi utama dari protein tinggi itu? Ngembang. Ngembangnya lah. Oh iya, karena Tinggi protein. oh iya wadah-wadah itu pasti harus. Ini tadi Ini tadi nih Bakers Bonus. bakers. Oh iya. Kita buat. Buat. Garamnya belakangan. Oh, garam belakangan. Iya. Ini berarti susu. Susu full cream bisa dan kau bisa susu untuk kue Oh iya. Bubuk lah aja lah. 200 gram. 200 gram. Iya. Dan gula 650 gram.
Kan Nah, kurang sama 600. sedikit aja. Ada apa-apa. Ini gula putih ya lah, jangan Iya. gula pasir ya lah. Jangan Sama pasir, aja lah. jangan pasirnya yang dibuat. Ini ragi. Oh, ragi. Ragi tadi yang hanya saja kita timbang. Terus kita mixer bahan keringnya. Oh, mixer dulu. Belum. Ini masukkan dulu. Nah, Sebertana, Kak. iya, kan 3 kilo adonan. Oh. Masuknya. Ini masukkan semua nih keluarga. Iya. Nah, Baru kita mixer bahan keringnya. kita mixer. Setelah semua bahan telah disiapkan dengan sangat rapi dan detail, step selanjutnya adalah memasukkan semua bahan kering untuk membuat adonan. Campurin aja nih tepung terigu berprotein tinggi, sedang, gula, ragi, dan lain sebagainya. Eits, tapi garam jangan langsung dimasukin ya keluarga. Ada tips dari Kak Ulfah. Ini adalah adonan kue terbesar yang pernah Eva lihat. Mungkin karena circle Eva kurang luas, perjalanan Eva kurang jauh kali ya. Nah, semua bahan kering tadi kita campurkan dulu untuk membuat adonan. Ditunggu nggak nyampe 5 menit, dikira-kira aja asal adonan udah tercampur rata. Kemudian ini nih tips dan trik yang dikasih Kak Ulfa untuk Eva sebagai pemula dan untuk keluarga di rumah yang senang bikin roti. Tipsnya adalah air es. Nah, air es ini selain berfungsi untuk mendinginkan pengadonan roti yang gede ini biar nggak panas, juga berfungsi untuk melarutkan bahan kering, menjaga kelembapan adonan roti, mengontrol suhu adonan, serta menghambat proses fermentasi yang ada pada adonan roti, sehingga dapat mengembang sempurna sebelum diolah. Banyak loh yang nggak tahu tentang manfaat air es ini, dan air es sendiri harus dimasukkan perlahan. Kalau bisa sih esnya dulu, kata Kak Ulfah, biar nggak terlalu lama nunggu dia jadi adonannya. Biasanya untuk Pian tuh produksi berapa? 3 kilo. 3 kilo. 3 kilo tarus berarti lah. Iya. 3 kilo tuh berapa kali memasukkan air es? Oh, 3 kilo. 1.200. 1.200. Ini 1.000 loh ini lah. Nah, tadi udah Oh. 500. Lagi. Jadi keluarga, air es ini berfungsi untuk supaya adonan tuh kada Panas. panas. Soalnya antara ini pengaduknya lawan ini wadahnya itu akan menimbulkan panas ya. Kemudian setelah dirasa adonannya sudah tidak terlalu berair lagi, tinggal ditunggu setengah kalis. Lalu kita masukkan bahan basahnya. Nah, ini nih keluarga. Kenapa Eva sarankan keluarga atau manangati keluarga untuk kada membuati uyah di awal tadi? Ini karena ragi dan garam adalah musuh bebuyutan. Ragi yang merupakan bahan aktif untuk pengembang makanan harus tetap stay dan menjadi pion dalam adonan. Andai ragi dan garam disatukan langsung, maka ibarat raja antara dua kerajaan, buhannya nih harus bakalahi dahulu, berperang dahulu. Dan sudah pasti ragi akan menjadi kada aktif keluarga ai dan adonan pasti akan gagal atau tidak berhasil. Ditunggu sampai apa, Kak? Setengah kalis. Setengah kalis. Setengah kalis baru masuk garam sama mentega. Mentega dan butter. Soalnya kalau nya berbarengan, garam sama ragi itu raginya kalah sama garam, mati. Oh, Kak, berarti ragi lawan garam itu berarti bermusuh lah. Iya. Oh. Jadi Jadi ada kawa Hah? ibaratnya kalau kita bolah donat atau semacamnya yang memakai ragi, jangan bersamaan lawan garam. Garam. Oh. Berarti kita aktifkan raginya dulu. Betul. Hanya kita masukkan garam. Iya. Suka dukanya apabila ma antar roti ojeknya op beratan. Sukanya kalau rotinya habis semua. Nah, itu sukanya. Dukanya itu ya banyak sih kalau yang adonannya gagal atau pas
apa ya, kita membuat itu ada yang lupa. Nah, itulah kayaknya duka terdalam lah. Kalau luka terdalam kalau adonan kada jadi. Baolah roti gambung ini sejak kapan? Sebenarnya sudah lama, cuma karena habis melahirkan terhenti. Stok berapa tahun? 2 tahun, 3 tahun. Ini baru mulai 2 tahun. Berarti mulai tahun berapa tuh? Tahun berapa lah? Kalau mulai 2 tahun ini hanya jalan berarti pas Covid? Sebelum Covid. 2020-an berarti? Iya. Awal berarti? Pas hendak Covid mulai. Oh. Makanya pas Covid itu yang rame berjualan. Karena iya. orang boleh makan lah roti raminya. Jadi sehari itu ada yang 3 kali madu. Tapi kemampuan pian bisa bolah roti kan ini dari mana? Kursus. Oh. Pian memang hobi masak kah atau apa? Memang suka masak. Oh iya. Dari awal bahan kering diaduk hingga tercampur dengan bahan basah dan menjadi adonan ini, waktu yang diperlukan sekitar 30 hingga 40 menit kurang lebih. Cukup lama ya keluarga. Tapi praktisnya kita udah pakai mesin adonan. Jadi kada perlu nengarannya besi singkalan tangan tuh sagan maadon roti, tinggal diketek, dicucuk deh listrik. Alasan pian mengembangkan usaha roti gambung ini selain pian hobi masak apa? Ekonomi lah. Membantu perekonomian keluarga lah. Betul sekali. Oh, ini berarti sudah mulai kah? Ya, nah. Oh, nyakar dari. Oh iya. Baru masukkan garam. Oh ya. Garam dulu. Baru ini. Ini bertahan kah? Dikit-dikit juga. Masukkan semua ada apa langsung? Nah, jadi keluarga karena adonannya sudah tidak Lengket. Tidak lengket lagi. Jadi kita masukkan garam. Sama mentega dan butter. Mentega dan butter. Enak banget. Jadi nih keluarga, karena adonan kita hampir selesai, jadi kita Eva dan Kaulfa akan menyiapkan tempat untuk eksekusinya. Nah, sembari menunggu adonan jadi, step selanjutnya adalah memasukkan adonan ke dalam loyang. Sebelumnya olesi loyang dulu lah keluarga. Hal ini agar roti dan loyang tidak merekat keras dan mudah untuk diangkat. Selain itu juga agar tetap menjaga roti di bentuk terbaiknya. Nah, jadi keluarga ini adalah cetakan buat Sudah bawa oles. roti gambungnya. Jadi harus kita olesi dengan ini apa Kak? Mentega. Mentega dulu. Nah, jadi keluarga untuk pengaplikasian menteganya itu harus di seluruh loyang. Soalnya kalau misalkan ada yang kada kena mentega, itu rotinya akan bereket. Coba. Wah, tentu. Cek dulu. Ini bila kawa dibantang. Nah, Oh, jadi kayak kulit lumpia.
Nah, Itu iya kalau kita pakai tangan ke harapan bisa kayak ini. Oh iya iya iya. Itu tuntong berarti lah. Keren. Karena adonannya sudah tuntung, jadi kita tuntung akan juga ininya. Bisa ke alamat lewat Google Map, ketik aja roti gambung langsung muncul di pencarian nomor 1. Terus bisa lewat online, offline. Online lewat ojek, sudah terdaftar di ojek-ojek pribadi ataupun ojek kelompok lah. Bisa di WA 0853 4880 2330 atau di IG-nya Roti Gambung, Facebook-nya Maria Ulfa. Pemasarannya itu sampai luar daerah. Ada yang sampai dibawa ke Mekah buat apa? Buat sangu lah, orang kita orang Banjarnilo buat sangu di jalan. Kalau untuk luar daerah itu biasanya anak-anak tambang untuk oleh-oleh di Jawa. Itu sudah langganan, sudah ada. Wow, adonan kita sudah jadi nih keluarga. Imut ya, lucu kayak aku. Bersih benar keluarga ya adonannya, putih kinclong. Kalau dipegang tuh kayak squishy gitu nah keluarga. Tahu lah bon pelon squishy. Gemoy. Wih. Lembek. Squishy ya benar. Nah, adonan yang sudah jadi ini harus kita potong-potong terlebih dahulu. Begini harus ditak-tak dulu. Iya. Kita potong-potong dulu. Kalau satu itu untuk memotongnya 910 gram. Gak tahu juga ini biar apa, tapi karena kata sang ahlinya begitu, jadi kita ngikut aja. Soalnya di sini kan kita belajar ya keluarga ya. 3 lagi tuh. Nah, kita bulat-bulatkan. Bulat. Aku contohkan dulu. Oke. Kalau aku bisanya kayak gini. Nah. Baru kita terus nih. Nah. Keren. Kalau kalis tuh nyakad memberi kita tangan kita. Oh, boleh coba lah. Coba ya. Cara bikin adonan bulat dan mulus gini lucu tahu keluarga. Main tangan aja sudah belajar meremas adonan. Kayak yang Kak Ulfa praktekkan sama Eva ini loh. Biar Kak Ulfah tadi, kalau misalkan kalis adonannya, berarti tidak akan lengket ke tangan. Kayak kita ininya tuh di bawah. Nah, tuh sudah sip. Jadi. Nah, Keren. Setelah adonan habis dibuat menjadi beberapa adonan dengan berat 40 gram, lalu adonan ditaruh ke tempat yang lebih besar nih keluarga. Nah, penempatan di tempat yang lebih besar ini adalah untuk dipotong, tapi sebelumnya harus ditekan-tekan dulu, dipres biar semuanya rata. Nah, keluarga pasti bertanya-tanya kan, alat yang berwarna jingga milenium itu fungsinya apa sih? Nah, ini jawabannya. Jadi, alat ini adalah alat pemotong adonan, di mana ketika adonan sudah terpotong, maka tiap sisi adonan akan memiliki berat yang sama, insya Allah.
Tapi kata Kak Ulfa, ini alatnya berat banget, jadi perlu bantuan pahlawan super dulu, yakni sang suami. Ada kek, puding. Kalau roti kan aneka macam nih. Nah, ada kek juga bisa. Macam-macam kek lah. Ada dari harga 5.000, 7.000, 10.000, 15. Pokoknya kalau kita bisa mau yang murah ada, mau yang mahal ada. Dan ada variasi misalkan kayak roti sosis, roti manis, apa ya, kayak donat, roti donat juga ada. Oh iya, tadi kan Kak Ulfah kasih tips nih untuk bikin adonan besar yang mulus. Sekarang ada juga nih tips adonan buat yang kecil yang harusnya dibikin bulat dan mulus juga. Seperti ini contohnya. Yah, gitu deh keluarga. Susah sekali mencoba tips dari Kak Ulfa ini. Tapi Eva tetap gak mau menyerah. Harus berjuang dan harus bisa. Soalnya kan meskipun kita punya cita-cita yang tinggi, sebagai perempuan juga harus serba bisa agar dapat menjadi madrasah pertama yang unggul dan favorit bagi anak-anak Eva kelak. Weh, asik. Sampai mau berjualan ya Tante? Alasan pertama, kebanyakan orang lah membantu ekonomi rumah tangga. Terus karena kita mempunyai anak yang luar biasa, jadi kalau kita di rumah itu daripada kita diam duduk, bukan hanya sekedar mengisi waktu, tapi juga menghasilkan duit. Oh, tapi kan ini bulat-bulat ya loh Kak. Di luar tadi tuh yang sebelum masuk oven tuh udah ke atas kan sudah di sini. Ya, jadi naiknya itu 2 kali lipat. Oh. Karena ragi tadi. Oh, karena ragi bujur. Ini harus cepet Kak. Kalau cepat juga nah. Nah bisa tuh. Kalau belanja. Sedikit lagi ya, lah. Jadi modelnya, nah. Berarti ini lah. Nah sudah jadi. Oh my god, Eva ternyata berbakat. Keren. Dengan banyak percobaan dan kesabaran sampai tangan Eva ini katur ya keluarga, akhirnya Eva bisa loh. Wow, tolong kasih tepuk tangan dong buat Eva dong. Nah, tuh bisa juga akhirnya. Wah. Inya yang bisa kiri kanan. Mulai keluar lah. Usaha serta perjuangan Eva untuk membentuk adonan hingga pengorbanan Eva akan tangan Eva yang katur ini kini membuahkan hasil keluarga. Kerja keras Eva beberapa menit menjadi sesuatu yang bikin Eva mengapresiasi diri sendiri. Bukannya drama ya keluarga, kadang kita sebagai manusia emang kurang bersyukur aja. Padahal nikmatnya bisa berhasil bikin adonan ini aja Eva bahagianya luar biasa. Cepat atau lambat, usaha memang akan membuahkan hasil. Dan kebahagiaan bisa datang pada hal-hal yang kecil. Jadi jangan lupa bersyukur ya keluarga. Dalam kehidupan kita memang harus berani menerima tantangan untuk merasakan nikmatnya kesuksesan.
Namun, untuk mencapai kesuksesan, kita tentu harus melakukan upaya yang terbaik. Semangat terus keluarga! 3 sampai 4, 5 hari pun masih tahan. Asal di suhu ruang dalam tempat yang tertutup. Kelembutannya, terus apa ya? Dari rasa lah. Terus dari ketahanan, kualitasnya, bahan premium. Tiap adonan yang berhasil bulat dan mulus atasnya, Eva dan Kak Ulfah masukkan ke dalam loyang bulat yang sudah kita olesi tadi. Tiap loyang punya 12 adonan kecil ya keluarga. Selain loyang besar dan bulat, Kak Ulfah juga punya loyang yang persegi panjang loh. Nah, khusus untuk loyang yang persegi panjang ini diisi dengan adonan roti yang ada isinya. Wow, apa ya? Triknya gini nih keluarga. Yang kita perlukan hanyalah roller dan bidang datar. Jadi adonan yang sudah dibulatkan kita roller dulu sampai pipih dan memanjang. Tapi harus hati-hati ya keluarga, jangan sampai adonan kita rusak. Kemudian dibalik lalu diisi dengan selera kita. Banyak kok variannya, tapi untuk hari ini Eva dan Kak Ulfah bikin yang coklat dulu. Simpel kan keluarga? Setelah varian rasa diisi ke dalam adonan, kemudian adonan ditutup sembari dirapikan. Selain yang polosan juga ada loh tips untuk dibikin variasi kayak gini. Penutupnya kayak ini. Ya. Hendak pakai motif bisa. Nah, tutup dulu garis-garis. Tapi coba garis-garis menyamping kayak ini, nah bagus. Ya. Kayak ini. Ya. Ya, sip. Bagus juga hasilnya. Coba dulu. Ya, pelan-pelan. Sempat ya. Apa? Iya. Wow. Kayak makaroni. Nah. Oh ya, by the way, roti Gambung Bastari ini sudah punya sertifikat halalnya loh. Selama ini memang dibina oleh Dinas Perindustrian, misalkan kayak adanya pelatihan, terus kayak dapat logo halal, PRT segala, sama hakinya itu memang dibantu oleh Dinas Perindustrian. Setelah semua adonan dimasukkan ke dalam loyang, kemudian step selanjutnya adalah kita masukkan ke dalam lemari pemanas atau proper. Nah, jadi keluarga ini adalah roti gambung yang ada isiannya coklat. Jadi ini sudah Eva dan Kak Ulfah kasih motif-motif seperti keluarga bisa lihat tuh. Jadi nantinya roti ini yang sudah kita bikin akan dimasukkan ke pemanas terlebih dahulu sekitar 1 jam. Tergantung pengembangannya. Pokoknya kalau misalkan sudah agak mengembang, lalu siap untuk dimasukkan ke oven. Untuk lemari milik Kak Ulfah ini simpel aja ya keluarga, lebih tepatnya alternatif. Sebab dengan lemari kaca biasa yang di dalam jadi masukkan pemanas nasi atau rice cooker yang di atasnya dibolongin nih, bisa loh ternyata menjadi lemari pemanas untuk roti.
Tentunya, step ini berfungsi untuk mengembangkan adonan roti sebelum proses baking atau pembakaran. Proofing mengacu pada proses tertentu yang dikenal dengan istilah fermentasi nih keluarga. Oh iya, by the way, pengembangan ini akan naik 2 kali lipat dari ukuran adonan loh. Nah, kemudian setelah mengembang, adonan roti akan menjadi putih bersih dan seperti yang kita jumpai tadi di awal nih keluarga. Kendalanya untuk saat ini kendalanya itu di oven. Oven kita masih kecil. Nah, kalau kita punya oven yang lebih besar, yang listrik, itu kayaknya lebih mudah. Terus sama apa ya, kayak penggiling adonan itu loh. Nah, itu untuk target yang dicapai yang akan datang. Rencananya itu mau beli alat rounding sama oven listrik. Tentunya sebelum dimasukkan ke dalam oven, adonan tadi harus kita olesi susu cair terlebih dahulu. Hal ini berfungsi agar kita mendapatkan roti dengan rasa manis dan lembut. Olesan berupa susu cair di atas permukaan roti juga akan membuat roti terlihat lebih mengkilap nih keluarga. Kemudian kita kasih taburan gula pasir untuk menambah kecantikan dari roti gambung Bastari ini. Setelah itu, barulah kita masukkan ke dalam oven selama kurang lebih 20 hingga 30 menit. Marketing strateginya untuk saat ini masih di online, dari mulut ke mulut. Untuk sementara sih itu aja. Kalau strategi yang pernah sih diikutkan oleh dinas pelatihan-pelatihan, cuman yang namanya kita di wilayah kabupaten itu kada terrealisasikan. Dan kurangnya apa ya, kayak bukan kurang sih sebenarnya, pernah ada, cuman kayak pelatihan-pelatihan itu kayaknya memang perlu lagi lah untuk UMKM yang ada di Kabupaten Tapin untuk masalah pemasaran tempatnya, anggap aja kayak jualan UMKM yang ada di Tapin itu seharusnya ada wadah tempat. Jadi kita sebagai pelaku usaha kecil menengah ke bawah ada tempat khusus, jadi kita menjual kada bingung. Terus tuh kayak bicara pian, kayak mengenalkan roti pian ke orang. Wah, luar biasa. Pertamanya itu sebenarnya kalau untuk mengenalkan madu dengan derai air mata kali lah. Soalnya kada mungkin laris langsung loh. Kita berjual nih mengenalkan ke orang-orang tuh kadang kada dihiraukan. Ya cuman kita tahu orang dengan sendirinya lah. Oh, tempat kita. Orang sekali nukar sudah tahu loh rasanya. Tapi menunggu orang yang pertama nukar itu yang susahnya. Nah, butuh waktu 1 tahun lah untuk mengenalkan pertama bahwa roti kita tuh ada kualitas, ada rasa. Nah, jadi kalau mengenalkan dari mulut ke mulut yang pertama lewat sosial media. Pokoknya kita yakin aja lah, keyakinan yang pertama. Kalau masalah pastilah ada putus asa, itu pasti itu kada tahu juga. Dalam hati kita tuh gini, kada tahu ya lo, kayak apa rasanya roti kada habis. Oh, kayak kada nyaman lah kayaknya, kurang apa lagi. Sampai kursus untuk memantapkan rasanya tuh sampai berapa kali kursus. Padahal sudah nyaman, cuman kan orang belum tahu. Jadi supaya orang tahu tuh gini, kadang dulu pertama tuh dibari-bariakan, pernah juga sampai dibariakan ke mana tuh, panti asuhan, ke yang di Bandung Halat tuh apa. Nah, pernah juga mengenalkan sampai yang di Murahi, pernah juga. Yap, setuju banget nih keluarga.
Eva sangat mendukung apabila ada tempat di mana para UMKM Tapin, khususnya makanan nih, bisa dikumpulkan menjadi satu. Tentu kita semua berharap tempat khusus makanan itu nggak sejadi-jadinya aja gitu kan. Juga tetap harus dikelola dengan baik dan terorganisir. Karena jujur aja nih, sebagai warga Tapin, untuk mendapatkan makanan produksi daerah sendiri, Eva itu kurang tahu banyak. Jadi mohon banget ya buat pemerintah daerah atau unsur terkait lainnya, yuk bikin tempat khusus yang di dalamnya terhimpun banyak banget produksi olahan Tapin, khususnya makanan. Memang agak lebih worry sih ya dibanding kerajinan tangan, karena makanan punya masa kadaluarsanya. Tapi kita bisa kok sama-sama bikin solusi terbaik dengan menyatukan pemikiran para pemuda, pelaku usaha, penjual, pemerintah daerah ataupun unsur terkait lainnya untuk lebih meningkatkan UMKM lokal daerah kita, yakni Kabupaten Tapin. Kira-kira keluarga punya saran baik apa lagi nih untuk memajukan Kabupaten Tapin dalam sektor UMKM lokal? Tapi sebelum berpikir lebih panjang, Eva mau coba roti gambung ini dulu. Udah gak sabar ingin menikmatinya. Nah, jadi keluarga ini udah ada roti gambung Bastari yang sudah masak. Nah, ini aromanya wangi banget. Eva coba lah. Wow, lembut sekali. Lihat. Toeng. Wih. Wow. Ini misalkan buan pian kada kau makan sasuluman bagi bit lah. Lembut bener. Manis tapi kayak manis bener. Misalkan buan pian anak manis lagi jangan hati ulun. Tambahin gula. Tapi ini kalau benar dimakan kada bacalap-calapan atau bertambah gula lain karena ini manisnya pas. Tapi misalkan buan pian hendak bertambah manis tadi kan di sini juga tersedia berbagai macam selainya juga. Jadi misalkan nukar kawa, misalkan hendak ininya aja kawa juga. Memang benar. Atasnya ada gula itu. Kita coba atasnya lah. Lebih manis atasnya, lebih ada kriuk dari gulanya tenang. Nah, tanya. Dan keluarga, buan pian memakan satu ini belum cakok lagi. Jadi kita makan pulang kebutingnya. Nah, ini pas bener segan mengamani buan pian menonton TV atau misalkan lapar tapi kada lapar benar. Nah, kalau makan roti. Wah, keluarga, emang ya rezeki itu nggak kemana. Dari mulai rezeki kita bisa ketemu teman-teman baru, rezeki bisa mendapatkan ilmu baru, hingga rezeki dipertemukan dengan roti gambung Bastari yang nyaman banar dan super lembut ini. Wah, Eva bersyukur banar hari ini bisa menikmati kelembutan roti yang satu ini. Bujur-bujur lembut keluarga ai. Dimuntung tuh inya kada serat, menyatu tuh pang. Tapi keluarga penasaran kada sih? Kenapa yulah ngarannya tuh roti gambung Bastari? Bastari itu adalah apa ya? Nama kota rantau. Diambil dari Bastari kota rantau. Nah, di situ diambilnya. Biar orang tahu bahwa Bastari roti kita itu roti yang khas dari rantau. Makanya namanya Bastari. Kita rencana mau bikin kayak cabang lah. Sebenarnya sudah mulai buka, cuman karena masih ada kendala, jadi masih belum direalisasikan. Harapannya punya toko roti sendiri, walaupun kecil, terus lebih berkembang, punya peralatan yang lebih memadai, terus dikenal banyak orang, bukan hanya di kabupaten, provinsi, dan luar daerah. Iya, galeri untuk kayak kerajinan kan sudah ada sekarang. Nah, untuk kayak makanan itu kan belum ada. Jadi teman-teman kita yang ada di Kabupaten Tapin, kayak untuk menitipkan makanannya itu susah.
kayak bingung lah anggap. Kalau untuk menyewa kan lumayan harganya. Nah, ya kalau bisa saran lah, diadakanlah tempat untuk jualan-jualan UMKM yang ada di Kabupaten Tapin, makanan khas. Jadi kita yang ada yang jualan kada bingung kemana mandak makanan kita. Misalkan kita mau produksi banyak, kemana mandaknya. Nah itu. Jadi orang-orang yang menukar pun, oh di situ ada yang lengkap jualannya makanannya ini. Nah, itu. Nah, itu tadi nih keluarga, kita sudah melihat produksi roti gambung Bastari. Karena Eva sudah kada bersampingan dengan pembuatan tadi, maka aksesoris kita bisa dipasang kembali. Nah, tentunya Eva berharap buat keluarga di rumah bisa terinspirasi akan kedatangan Eva hari ini ke roti gambung Bastari. Keluarga di rumah, semoga tetap semangat dan mempunyai inspirasi usaha, entah itu yang sama untuk pembuatan roti juga ataupun yang lainnya ya. Mungkin itu dulu, dan Eva juga berpesan buat keluarga di rumah, apabila keluarga juga mempunyai usaha yang menarik ataupun berkenan untuk diliput sama tim Ragam Usaha dan juga Eva, bisa hubungi kontak di bawah ini. Oke? Sampai jumpa di Ragam Usaha berikutnya. Bye-bye!